Kabarnya hari ini? Baik. Semuanya baik. Kemudian alangkah baiknya sebelum kita memulai acara terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Dulu silakan dipimpin. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baik. Ngecek kehadiran untuk hari ini. Untuk hari ini siapa Pudoli yang tidak masuk? Adit Bu. Oh, Adit kemana? Adit sakit. Oh, sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, berarti untuk hari ini yang tidak masuk satu ya, hanya Adit saja. Silakan berdiri untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Semangat semuanya. Semangat pagi-nya harus tetap semangat. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengulang kembali, mengingatkan kembali pembelajaran di minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Kita kemarin tentang cerpen. Dari cerpen kita kemarin menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Kemudian di dalamnya ada apa saja di intrinsik itu? Ada yang ingat, anak? Tema, ada alurnya, ada penokohan. Itu dalam menganalisis unsur intrinsiknya. Kalau kemarin kamu menganalisis, nah kalau sekarang kamu menghasilkan berupa tulisan, yaitu tulisan cerita pendek. Dari kemarin kamu sudah menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah sekarang kita nanti Ibu akan tayangkan bagaimana langkah-langkah atau cara dalam menuliskan teks cerita pendek atau cerpen. Sebelumnya, Ibu akan tayangkan video, silakan kamu simak dengan seksama, perhatikan. Ya. Perhatikan ya. Bagaimana cara-cara dari langkah menuliskan teks cerita pendek itu. Sini sudah terlihat. Ada ide cerita bagaimana mengungkapkan ide ceritanya dalam menuliskan teks cerita pendek itu. Nah, kalau ini kan kita sudah ya, yang unsur saya rasa Ibu cukupkan. Untuk ini saya akan tampilkan juga contoh dari yang sudah jadi ya. Nah dari kemarin kita sudah membuatkan unsurnya. Kemudian di sini ada contoh singkat dari bagaimana sih tulisan cerpen itu sendiri. Nah sebelum itu sekarang ada yang ditanyakan dulu. Nah kira-kira apa setelah yang tadi Ibu tayangkan? Materi mengenai teks menulis cerpen itu apa kira-kira yang lain? Misalnya ya Atala itu apa? Atala yang mau ditanyakan? Sebelumnya izin ya Atala. Nah, untuk cerpen itu ada batas minimalnya nggak gitu? Misalnya halaman kata, ya boleh. Barangkali Hana bisa menjawab nah dari Atala yang ditanyakan. Kalau kata Iya. cerpen sendiri itu kurang dari 10
Ya, karena kan yang namanya kamu pasti bisa terlihat antara perbedaan, suka mendengar kan ada istilah cerpen, kemudian ada novel. Nah, biasanya tuh anak SD atau anak SMP tuh sering mempertanyakan bahwa misalnya apa perbedaan cerpen, cerita pendek, novel, cerita panjang. Nah, sehingga bisa terjawab oleh Hana bahwa memang cerpen itu memang kan lebih, tokohnya itu biasanya lebih sedikit. Kemudian konflik masalahnya juga ya lebih singkat. Beda halnya sama dengan, atau ada istilah satu kali baca bisa selesai kan, satu duduk. Nah, misalnya satu kali baca selesai, bisa langsung selesai. Beda halnya dengan novel. Ya, nah, terus yang lain barangkali punya pendapat lain? Ada. Nah, coba sebelumnya nih ya. Kalau zaman saya dulu ada istilahnya, pernah mungkin ya kamu juga sekarang ada istilahnya itu buku harian. Nah, ada kan menulis buku harian. Bila dikaitkan dengan sekarang, pembelajaran kali ini kan suka ada misalnya kamu itu mempunyai apa ya, ide-ide dalam menuliskan teks cerpen itu kadang aduh sulit Bu, biasanya sudah ada nih di sini. Nah, beda seseorang kalau yang suka Ana kan waktu itu di dalam cerpen, waktu itu pernah Ana menyebutkan sering membaca contoh-contoh buku cerpen, sehingga kalau misalnya beda, seseorang yang suka membaca sehingga nanti dia mengaplikasikan untuk menulis itu sudah terbiasa. Sama halnya nih seperti pisau, kalau kita mau ke dapur, nah mau masak tuh ya, kalau misalnya udah lama gitu kan, karena sering tidak masak itu, kita mau pakai lagi tuh kadang suka terlihat tumpul, maka harus dilap, diasah. Diasah itu apa? Dengan sering membaca, menulis. Biasanya kalau sekarang itu anak sekarang tuliskannya di WA, di status, apalagi di TikTok ya sering ya, yang bahasa-bahasanya itu bagus, kadang suka suka rada apa, ada kesindir, aduh gue banget itu mah ya, misalnya kata-katanya itu bisa kan, bagaimana seorang itu bisa menghasilkan tulisan-tulisan atau kata-kata mutiara yang memang apa ya, kita itu seolah-olah terbawa. Nah, itu bisa tidak kamu, jadi jangan kamu yang membuat atau mengambil contoh dari orang lain, tapi kamu yang menciptakan tulisannya itu sendiri. Sama halnya dalam misalnya menuliskan teks cerpen itu. Nah, ada lagi yang ditanyakan, coba pastikan kamu selama ini pernah nggak sih kamu misalnya menuliskan kejadian-kejadian yang pernah kamu alami, misalnya bisa saja tadi pagi, atau misalnya kemarin malam, di malam minggu, misalnya yang kelabu, ada kalau yang kelabu yang tidak punya pacar. Ya kan, jadi bisa ya di sana apa ya tulisannya, kalau dulu zaman saya, sekarang mungkin masih ada juga ya buku diarinya itu yang di suka ada gembok itu dikunci, kalau bahasa Indonesia masih ada tidak sekarang tuh. Jadi biar tidak terlihat misalnya nanti di sana padahal ada gambar lope-lope misalnya. Kalau misalnya lagi patah hati berarti nanti lope, terus nanti di tengahnya itu ada ada apa ya, ada yang patah. Berarti sedang broken misalnya, sedang patah hati dan sebagainya gitu ya. Siapa nih? Sekarang. Pudo sama siapa Pudo? Bisa itu ya, cerita-cerita itu kan bisa nanti dituangkan dalam kejadian sehari-hari, itu bisa dituangkan menjadi sebuah cerita. Oke, sekarang untuk lebih pemahamannya kita coba untuk menuliskan teks cerita pendek. Silakan kita buat menjadi kelompok kecil. Ini Hana bisa kelompok dengan Atala, kemudian Fahri dengan Adit. Silakan. Adit, boleh.
Ya. Satu. Kita close. Ya. Satu, dua, tiga. Bakal sama lagi. Siapa yang akan? Every. Ya. Semua pahami dulu, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Efril Fajriah dari kelompok Bunga Melati. Hore. Bunga Nica ya. Di sini saya akan mengusung tema cerpen yang menyedihkan dengan judulnya Sang Penjual Koran. Pagi itu, angin bertiup kencang di sepanjang jalan raya kota. Seorang penjual koran tua berdiri di trotoar dengan membungkuk menggigil kedinginan. Dia berusaha menarik perhatian orang-orang yang lewat, tetapi seolah-olah tak ada yang peduli dengan keberadaannya. Tiba-tiba, seorang pria muda berjalan mendekatinya. Siap-siap. Kita close. Satu orang lagi. Close dulu dong untuk Avril. Oke, yang sekarang kita satu kali lagi presentasikan siapa dia. Iya. Nabila. Di sebuah hutan, terdapat seorang penebang pohon bernama Arjit. Sehari-hari, dia bekerja untuk menebang pohon. Tapi, setelah ditebang, Arjit menanam tunas, pohonnya sudah yang baru sehingga pohon di hutan tetap terjaga. Suatu hari, kapak Arjit terjatuh di sungai. Dia sangat panik sebab kapak itu adalah warisan dari ayahnya. Tiba-tiba datanglah seorang peri bernama Peri Gia. Dia melihat Arjit sedang panik, lalu dia bertanya, "Ada apa, Nak? Kenapa kamu terlihat sedih?" "Kapak warisan ayahku terjatuh di sungai. Bagaimana aku bisa menebang pohon lagi?" jawab Arjit sambil terisak. Lalu, Peri Gia memperlihat sebuah kapak berlian dan bertanya, "Pak, apa ini kapakmu?" Arjit hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian, Peri Gia memperlihatkan sebuah kapak emas dan bertanya lagi, "Apa ini kapakmu, Pak?" "Bukan, ini bukan punyaku," jawab Arjit. "Karena kamu jujur, akan aku berikan ketiga kapak ini." "Wah, terima kasih, Pak Peri Gia," ucap Arjit, kegirangan. Di sebuah hutan terdapat seorang penebang pohon bernama Arjit Orientasi. Suatu hari, kapak Arjit menebang terjatuh di sungai. Komplikasi. Lalu ada seorang peri bernama Peri Gia membantunya. Resolusi. Oke, tepuk tangan. Coba setelah tadi Nabila mempresentasikannya, barangkali ada yang mau ditanyakan seputar hasil dari Nabila. Ya, silakan. Oh ya, berarti itu di dalam unsur ya. Berarti alurnya apa? Alurnya maju. Sudah gitu saja. Tala ya, tala apa tala? Jadi amanat yang bisa kita simpulkan, kita harus berkata jujur. Ketika ditanya, jangan mengaku kalau itu barang punya kita, padahal itu bukan punya kita. Jadi kita harus menjawab jujur agar orang-orang juga percaya akan perkataan kita. Oke. Jadi utamanya itu kunci sukses atau itu sama dengan juga kejujuran. Kunci utama kita untuk maju di sukses memang harus jujur. Oke, terima kasih. Ada lagi? Barangkali yang lainnya sudah. Ya, Ilham? Ya. Kalau kita baca cerpen itu kan kita bisa ngerasain si rasa sedihnya, rasa senangnya, rasa kesalnya, Ya. itu bisa disebabkan terpicunya rasa itu karena apa?
karena emosi. Jadi kita mempunyai emosi. Emosi itu ada kesedihan, kesenangan. Jadi ketika kita membaca cerpen, kita akan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut. Ya gitu. Ilham gimana Ilham? Oke. Semuanya sudah terjawab? Oke. Ada lagi? Jadi paham ya? Oke, terima kasih. Untuk presentasinya kita cukup. Terima kasih Nabila, silakan duduk kembali. Cepat. Oke, terima kasih. Jadi tadi ya kita bisa mengambil atau menarik kesimpulan dari pertama kita mulai tadi pembelajaran bahwa misalnya bagaimana itu dari teknik, langkah, trik dalam menuliskan teks cerita pendek itu seperti apa? Mulai dari tadi pertama, langkah-langkah yang pertama menentukan temanya, kemudian yang kedua ya banyak ya hal yang harus diperhatikan di dalam menuliskan teks cerita pendek. Nah, jadi tadi berarti semua sudah mempunyai hasil dari mulai menentukan tema, kemudian membuatkan kerangka, dan sampai hasilnya ke dalam menulis hasil dari teks cerita pendek. Itu ya, kamu misalnya bagaimana sih langkah yang harus diperhatikan dalam menuliskan teks cerita pendek yang bagus itu, misalnya dan sebagainya. Oke, terima kasih semuanya. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan selesai. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapat manfaatnya, berkah untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.